Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala habibil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdalil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi dan memelihara kita semua dari seluruh kejahatan-kejahatan makhluknya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mencintai dan mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali mentadabburi surat Al-Bayyinah, bukti yang nyata. Kita telah membahas, mentadabburi surat Al-Bayyinah ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabinya kepada seluruh umat manusia. Tujuannya satu, yaitu mengabdikan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan para nabi itu adalah mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul tujuannya hanya mengajak mereka menyembah Allah, meninggalkan patung-patung, meninggalkan berhala-berhala, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala semata yang disembah. Itu tujuan para nabi dan rasul. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sampai kita saat ini,
Tujuan kita semua dalam berdakwah adalah meninggikan kalimat Allah, mengajarkan kalimat tauhid, menjauhkan manusia dari kesyirikan-kesyirikan, dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita hidup ini hanya mengabdikan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, memurnikan segala ibadah kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas para nabi dan rasul. Sehingga dengan demikian tantangan para nabi dan rasul itu sangat berat. Ya. Tantangan para nabi dan rasul itu berat sekali. Karena apa? Karena mereka akan melawan berhadapan dengan masyarakat yang sejak dahulu mereka sudah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguh luar biasa tantangan beliau itu dalam berdakwah. Karena apa? Karena melawan kebiasaan, di mana biasanya mereka hanya menyembah patung, menyembah berhala. Ya, tapi Ibrahim itu diberikan naluri oleh Allah Subhanahu wa taala, naluri bertauhid. Ya. Para nabi dan rasul itu diberikan naluri bertauhid. Para nabi dan rasul itu sebelum diangkat menjadi nabi, berarti apa sebelumnya? Kan manusia biasa. Tetapi nabi dan rasul itu diberikan kecerdasan, diberikan nalurinya itu bertauhid. Sehingga Nabi Ibrahim ketika dia melihat masyarakatnya menyembah patung, menyembah berhala, di mana patung berhala itu dibuat oleh bapaknya. Jadi bapaknya bikin patung, dijual, orang menyembah karya bapaknya itu. Maka Ibrahim itu punya akal sehat, ini orang tidak beres ini. Nah, jadi itu diberikan bekal, naluri bertauhid. Ya, semestinya kalau Ibrahim itu orang biasa, maka dia sudah ikut, bahkan ikut menjual, ikut juga menyembah apa yang dibuat oleh orang tuanya. Tapi Ibrahim diberikan naluri bertauhid, ya, sehingga ketika ada sesuatu yang menyimpang, diberikan akal yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim itu memberontak dalam hati dan pikirannya itu. Ini tidak benar ini. Nah, itu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, maka kemudian dia mencari Tuhan itu. Dia melihat bulan, ini Tuhan saya ini. Setelah hilang lah, Tuhan kok hilang. Ketemu matahari, ngelihat matahari, ini lebih besar ini mungkin Tuhan saya ini. Kemudian matahari hilang hilang juga. Akhirnya sampai kepada satu kesimpulan, Tuhan saya itu Tuhan yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan langit, yang menciptakan alam semesta ini. Akhirnya sampai pada titik kesimpulan itu. Artinya apa? Allah berikan kecerdasan Ibrahim. Ya, Allah berikan bekal dia naluri bertauhid. Memang para nabi dan rasul itu ya diberikan naluri bertauhid, dijaga akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi dan rasul itu mantan penyembah berhala. Itu. Ya, jadi Allah itu jaga. Nabi Muhammad itu hidup di tengah masyarakat juga menyembah berhala. Menyembah patung, tapi Nabi tidak pernah ikut. Ada enggak Nabi kemudian ikut-ikutan? Ada sejarah gitu. Dulunya Nabi Muhammad itu dulu menyembah patung, menyembah berhala. Semua para nabi dan rasul itu dijaga oleh Allah dari menyembah selain dia. Tidak ada mantan para nabi dan rasul itu, tidak ada yang mantan penyembah berhala. Tidak ada nabi dan rasul itu mantan preman karena akhlaknya dulu jelek. Dulu dia itu preman besar di kampungnya misalkan. Terus diangkat jadi nabi dan rasul, tidak ada. Nabi dan Rasul itu dijaga akhlaknya, dijaga akidahnya, dijaga tauhidnya. Dia sudah punya naluri bertauhid. Dari sejak lahir dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para nabi dan rasul tidak ada mantan preman, ya. Tidak ada mantan penjahat, enggak ada mantan penyembah berhala. Kita tidak bisa bayangkan kalau ada nabi dan rasul mantan penyembah berhala, mantan preman. Begitu dia ngajak umatnya, mengajak kaumnya berakhlak baik menyembah Allah, dikatakan sama kaumnya, jangan sok alim dulu kamu juga begini gitu ya. Apalagi yang mantan preman, yang sudah dikenal orang baik, Nabi Muhammad itu dikenal jujur, itu saja ditolak. Apalagi yang dari dulu bukan orang baik.
Ya. Jadi pada intinya kita semua ini, hidup kita ini adalah untuk menjadikan hidup kita ini seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah. Kemudian apa? Mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah. Kemudian menunaikan zakat. Ya. Para hadirin dimulakan oleh Allah, ya. Kemudian yang terakhir wadzalika ad-dinul qayyim. Dengan demikian itulah agama yang lurus. Setiap para nabi itu punya syariat, ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pun juga demikian. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah juga berwasiat kepadaku untuk mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Ya, jadi Nabi Isa yang bagi menurut kita adalah seorang nabi, ya juga salat, juga menunaikan zakat. Nah, kemudian ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk ataupun sejahat-jahat makhluk. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir ini siapa? Ya mereka tadi yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak mau mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan yang disembahnya. Mereka adalah orang kafir. Min ahlil kitab, baik itu orang ahli kitab. Orang yang sudah diberikan Alkitab. Ya, diberikan kitab Taurat, diberikan kitab Zabur, diberikan kitab Injil. Sudah diberikan kitab, tapi mereka juga tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang-orang musyrik, sama sekali mereka tidak diberikan kitab tapi mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fi nari jahannam, mereka semua itu nanti di neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi ini dalil dari Quran bahwa orang kafir itu masuk neraka. Ya. Dan kita harus mengatakan begitu. Ya. Jangan sungkan. Kita hanya mengatakan orang kafir masuk neraka. Orang kafir masuk artinya secara umum. Tapi kalau Anda punya tetangga non muslim di dekat rumah Anda, jangan mengatakan hei orang kafir, kamu nanti masuk neraka loh. Kita mengatakan secara umum, tapi ketika menunjuk orang, ya enggak usah. Tidak usah nunjuk-nunjuk nanti kamu itu masuk neraka gitu. Kamu Pak siapa namanya misalkan ya. Disebut-sebut namanya, kamu nanti masuk neraka. Ya enggak perlu disebut. Ya, tetapi kita harus mengatakan orang kafir masuk neraka. Kadang ada orang mengatakan, ya tentu non muslim gitu mengatakan, sok suci, sok yang pegang surga ya. Yang paling seakan-akan paling benar. Ya kita katakan memang kita harus meyakini Islam yang paling benar. Kita masuk, orang Islam masuk surga, orang kafir masuk neraka. Jangan ragu. Kalau ditanya orang kafir masuk surga atau tidak, ragu gitu ya, masih mikir gitu. Ya orang kafir masuk neraka Pak. Ya orang kafir masuk neraka kalau mati. Kalau belum mati ya kita tidak tahu. Maksudnya begini, kita itu tidak boleh melaknat walaupun dia orang kafir selama masih hidup. Karena kita tidak tahu di akhir hidupnya itu apakah dia beriman ataupun tidak. Ya, jadi kalau ada orang non muslim kita tidak perlu melaknat. Ya, tidak usah dilaknat karena perjalanan secara personal gitu, secara misalkan kita punya teman, punya apa, dilaknat gitu. Kita tidak tahu akhir hayatnya, jangan-jangan dia malah beriman gitu kan. Jangan-jangan malah dia menjadi mukmin, malah kita yang kemudian keluar, bisa jadi gitu. Jadi
sikap kita yang benar terhadap orang kafir itu yang masih hidup, doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Ya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selama orang hidup itu tidak selamat dari fitnah. Ya, selama orang hidup itu tidak selamat dari fitnah. Ya. Bisa di akhir hidup kita baik atau yang malah buruk. Nah, orang yang sudah meninggal itulah yang layak dipuji. Makanya banyak orang ketika hidup ya biasa-biasa saja, nggak pernah dipuji, nggak pernah diapa. Begitu sudah meninggal dipuji, ya memang begitu. Kalau masih hidup nggak perlu dipuji, karena apa? Kita nggak tahu di akhirnya seperti apa. Anda tidak perlu puji saya, karena Anda juga tidak tahu akhir saya seperti apa. Jangan-jangan saya nyebrang ke agama sebelah gitu, seperti itu misalnya gitu ya. Artinya orang hidup itu tidak selamat dari fitnah. Nah ini satu hal yang harus kita yakini, bahwa orang kafir ya masuk neraka. Ya, orang Islam yang masuk surga. Ya, kenapa? Memang begitu dalam ajaran kita. Sama dalam agama yang lain, dalam ajaran yang lain pun, agama yang lain pun mereka akan mengatakan ya. Walaupun istilahnya mungkin beda, kalau di kita orang di luar Islam disebut kafir. Mungkin kalau di agama-agama yang lain kita disebut entah disebut apa, domba sesat gitu ya. Ya kan, ya itu istilah-istilah secara terminologi yang menunjukkan orang-orang yang tidak sepaham. Ya, seakan-akan kata-kata kafir itu memang sangat keras bagi orang kafir. Ya, ya memang keras. Ya. Tetapi itu istilah yang apa namanya? Istilah ada yang dalam Al-Quran. Tetapi istilah ini juga apa istilahnya ya? Ini hanya kita gunakan di dalam ketika kita menyampaikan, membacakan Al-Quran. Tetapi dalam kita bersosial tidak menyebut mereka itu orang kafir itu tidak. Tetapi menyebutnya non-muslim. Yang betul dalam kita bermuamalah itu lebih tepat menggunakan non-muslim. Ya, tidak menyebutnya dia itu apa? Itu orang kafir itu misalkan, nah, itu kurang tepat. Ya. Makanya saya lebih setuju memang ketika bermuamalah itu tidak menggunakan istilah kafir, ya, karena apalagi dalam bernegara misalkan gitu ya, dalam bernegara ketika bikin undang-undang hukum, karena semua memiliki hak yang sama. Ini orang kafir misalnya, muslim, non muslim itu lebih baik gitu kan. Ya, tetapi ketika dalam masalah menjelaskan seperti ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan juga tidak perlu mengganti surat Al-Kafirun misalkan itu kan. Qul ya ayyuhal kafirun diganti non muslim, tidak perlu juga. Artinya ada penggunaan kata itu di tempatnya masing-masing. Ya, ketika kita bermuamalah, bersosial ya tidak usah menggunakan kata kafir. Tapi ketika kita menjelaskan seperti ini ataupun untuk membedakan mukmin dan di luar mukmin dengan istilah kafir tidak masalah. Ya, tapi dalam kita bersosial, dalam kita bertangga tidak perlu menyebut ya tidak tepat menggunakan istilah kafir. Jadi ini satu hal yang harus kita yakini juga bahwa orang kafir masuk neraka. Ya memang haknya adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sudah katakan itu. Orang kafir baik dari ahli kitab dan orang-orang musyrik mereka finari jahannam khalidina fiha, mereka nanti di neraka kekal di dalamnya. Jangan ragu kita. Ya, jangan sampai kita mengatakan ya semua agama kan baik gitu ya. Semua agama baik, semua agama bagus. Mungkin nanti semua agama masuk surga. Ya kalau semua agama baik, semua agama masuk surga, mending kita tidak usah Islam, Pak. Lebih repot di Islam, lebih berat di Islam. Ya kalau semua agama itu sama, semua agama baik, ya mending kita tidak usah Islam. Di Islam itu ribet, di Islam itu berat. Tiap hari kita harus bangun subuh begini. Mending cari agama yang ibadahnya seminggu sekali kan enak. Nah, setahun sekali gitu ya, seminggu sekali lah minimal. Banyak ngapain banyak khomer enggak haram gitu kan.
Judi tidak haram. Jadi begitu kan lebih enak dari kalau semua agama sama. Ngapain kita pilih Islam? Di Islam banyak aturan-aturan yang ribet kok. Ya, kalau semua agama sama. Ngapain kalau dikatakan semua agama sama itu mesti kita tersinggung ya. Ngapain kita repot-repot begini kalau sama? Ya. Jadi memang harus kita yakin Islam agama yang benar ya. Bukan paling benar. Kalau paling benar mungkin yang lain masih benar, cuma Islam lebih benar. Islam ini satu-satunya agama yang benar harus kita yakini. Bukan berarti kita tidak menghormati yang lain, bukan berarti kita ingin merendahkan yang lain. Menurut keyakinan saya Islam agama yang benar. Yang lain salah menurut saya. Harus begitu, tetapi bukan berarti saya tidak menghormati keyakinan Anda. Ya, tetap saja kita harus menghormati keyakinan orang, tapi menurut keyakinan saya Islam agama yang benar. Jangan sampai ragu dengan Islam nanti. Ya bisa jadi agama saya benar, agama Anda benar, itu namanya tidak yakin. Ya, jadi maksudnya adalah kita harus yakin Islam agama yang benar, yang lain agama yang salah. Salah, kita harus meyakini salah kok. Ya, tetapi tetap kita menghormati keyakinan orang. Ya. Dan orang juga begitu, di luar Islam juga mestinya begitu. Kalau dia sudah kuat dengan keyakinannya, agama saya benar, agamamu juga salah, ya sudah, tidak bakal ketemu memang. Ya, tidak bakal ketemu. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka al seburuk-buruk makhluk dalam arti orang yang menyekutukan Allah itu seburuk-buruk makhluk. Ya. Orang yang berbuat kerusakan, orang yang ya jahat, orang yang dolim. Puncak kedoliman itu adalah ketika menyekutukan Allah. Maka Allah berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Ya, menyekutukan Allah itu kejahatan yang sangat besar. Ya, menyekutukan Allah itu dosa besar, kejahatan yang sangat besar. Ya, kalau kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian itu orang kafir, orang yang beriman. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ya, orang yang beriman dan beramal soleh, melakukan kebaikan, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Kenapa? Sesuai dengan tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden. Balasan orang yang beriman dan beramal soleh, balasan mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini balasan orang yang beriman. Jadi kita harus yakin orang mukmin itu masuk surga. Orang yang beriman itu masuk surga, kekal insyaallah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka dan kita pun ridho kepadanya. Yang kita akan ridho, jadikan Allah. Maka saya selalu mengucapkan salah satu doa, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Itu doa yang luar biasa. Jadi kita ridho kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang kafir balasannya adalah neraka, orang mukmin balasannya adalah surga. Jadi ini jelas. Ya, jelas orang kafir neraka, orang mukmin surga. Jadi harus kita yakini. Ya tentu menurut versi kita, versi mereka juga demikian. Kita akan masuk neraka menurut mereka. Ya tinggal kita buktikan saja nanti. Makanya nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun. Yang kedua, bukan turun sebagai Nabi dan Rasul. Dalam keyakinan kita. Turun yang kedua sebagai apa? Sebagai
yang membenarkan apa yang dibawa risalah oleh Nabi Muhammad SAW dan dia menjelaskan dia bukan Tuhan menurut keyakinan kita. Kenapa kita ini berdebatnya istilahnya rivalnya gitu ya dengan Nasrani misalkan ya, karena memang keyakinan yang berbeda dan saling bersentuhan. Menurut kita Isa Nabi, menurut mereka Tuhan. Nah itu yang dengan Yahudi kita tidak pernah ya, maksudnya tidak terlalu sengit-sengit betul. Karena Yahudi itu tidak ada Yahudisasi, tidak ada misi mereka itu menjadikan dunia Yahudi. Yahudi itu untuk bangsa kaum Yahudi saja. Makanya ya tenang-tenang saja. Tapi dengan saudara-saudara kita Nasrani di Islam itu sangat ketat dari dulu. Perdebatan apa? Karena satu orang yang kita berpandangan berbeda. Menurut kita Nabi, menurut saudara-saudara kita Tuhan. Sehingga itu yang sering terjadi perselisihan apa dan seterusnya. Ya. Balasan bagi mereka, bagi kita orang yang beriman, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar. Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Memang Al-Quran ketika menggambarkan surga itu selalu menggambarkan di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Ya, bahkan dalam surat Muhammad ayat 14 atau 15 nanti silahkan dikoreksi. Di situ ada 4 sungai yang mengalir di bawah surga. Ada sungai yang terbuat dari susu. Ada sungai yang mengalir itu madu. Ada sungai air yang mengalir itu susu. Ada air biasa dulu, air biasa, kemudian madu, susu, khamr. Ya, yang kalau diminum itu tidak mabuk. Ya kita nggak usah membayangkan madu, sungai madu gimana, berapa ini lebahnya gitu ya. Atau khamr tadi gimana bikinnya, di mana pabriknya nanti kalau di surga gitu. Itu nggak usah kita pikirkan, itu sudah alam lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan surga, ya, Allah itu hanya menjelaskan sesuatu yang mudah dipahami oleh manusia. Ketika Allah berbicara tentang dirinya ataupun berbicara tentang apa dalam Al-Qur'an ini sudah disesuaikan dengan kemampuan berpikir manusia. Kalau Allah menjelaskan tentang surga yang sedetail-detailnya enggak masuk akal kita, Pak. Ya, dalam Al-Quran saja ini sudah banyak hal-hal yang mungkin bagi akal kita tidak masuk. Ya. Ya, jadi Al-Quran, bahasa Al-Quran itu sudah bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Ketika menjelaskan tentang surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, dan memang menurut akal pikiran kita sesuatu yang indah itu ada kebun-kebun, ada sungai, ada gunung-gunung. Coba anak-anak menggambar sesuatu pemandangan yang indah gitu. Begitu kita kalau disuruh bikin menggambar sesuatu yang indah, bikin kayak pedesaan, ada sungai-sungainya kan begitu kan ya. Nah itu untuk menggambarkan keindahan surga itu, ya, menggambarkan keindahan surga itu dengan apa? Ada taman-taman, ada mengalir sungai-sungai gitu ya. Apalagi ketika ayat ini turun di masyarakat Arab yang secara kultur itu gersang, ya. Padang pasir, tandus, melihat seperti itu indah. Bagi orang di pedesaan seperti ini ya tiap hari mereka lihat ada sungai-sungai. Coba kita perhatikan tempat-tempat kota-kota yang dibelah oleh sungai itu rata-rata indah, Pak. Ya, kota Kairo dibelah oleh sungai Nil. Indahnya kalau malam luar biasa, siang juga indah. Ya. Nah, Samarinda saja yang kelihatannya sungainya kayak kolak gitu. Mestinya Samarinda juga indah kalau airnya bersih, jernih, itu indah mestinya, Pak. Ya, Italia ada sungai-sungainya. Itu pasti indah itu yang ada sungai-sungainya itu yang mengalir. Ya, jadi menggambarkan keindahan surga itu yang menurut akal manusia itu bisa dicerna. Kalau Allah menjelaskan surga itu yang lebih daripada itu tidak masuk nanti di akal kita. Apa sih ini gitu? Ya. Maka kata Nabi,
tentang surga itu ya. Surga itu kata Nabi mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara fi qalbil bashar, tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia surga itu. Jadi coba orang gambarkan tentang surga. Orang bikin sesuatu yang indah, bikin menggambar sesuatu yang indah tentang surga. Keadaan yang sesungguhnya itu jauh lebih indah daripada yang digambarkan. Ya, surga itu tidak pernah terlintas di pikiran kita seperti apa indahnya. Tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat oleh mata kita. Ya. Al-Quran hanya menjelaskan sedikit saja dari keindahan surga itu. Hanya mengalir di bawahnya, ada nanti wanita-wanita cantik. Ya. Itu apa? Sesuai dengan hasrat manusia begitu. Jadi kalau Al-Quran menjelaskan lebih daripada itu, mungkin kita tidak masuk akal. Dan kita malah tidak bisa mencerna surga itu seperti apa. Maka dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang surga-surga seperti itu. Di bawahnya ada sungai-sungai, ada air, madu, susu, khamar, dan seterusnya. Jadi memang bahasa Quran yang sudah sesuai tepat dengan kebutuhan pikiran manusia. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Jadi saya meyakini, ya, saya meyakini orang yang mengucapkan kalimat syahadat dengan ikhlas, ya, mengucapkan kalimat syahadat dengan ikhlas, artinya ada setitik iman dia kepada Allah, walaupun kemudian mungkin dia tidak pernah sholat, tidak pernah apa, selama tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya bermaksiat mungkin. Saya meyakini orang seperti ini nih bisa saja Allah masukkan ke dalam surga. Soal kapan dia masuk surga itu urusan Allah lah. Pasti dicuci dulu gitu ya. Ya, pasti dicuci dulu. Tapi saya meyakini orang yang mengucapkan kalimat syahadat, ya, orang yang mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah, ya, Muhammad Rasulullah, itu saya yakin itu masuk Islam. Nanti satu saat akan masuk surga. Karena tidak mungkin orang yang dalam hatinya itu ada setitik iman, dalam hatinya itu pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikhlas dalam hatinya, ya, itu selama-lamanya dia di neraka. Menurut saya tidak mungkin. Kecuali mengucapkan kalimat tauhidnya, kalimat la ilaha atau syahadatnya, mereka tidak sadar gitu ya. Maksudnya ada orang ada orang dari di video itu orang Cina kalau tidak salah, itu pekerja gitu ya. Kemudian brother gitu, coba bilang gitu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, selamat kamu jadi Islam gitu. Ya kan dia tidak sadar mengucapkan kalimat itu. Jadi bukan ikhlas dari dalam hatinya. Jadi kalau orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah muhammadur rasulullah, itu saya yakin masuk surga. Akan masuk surga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Soal kapan itu kita tidak tahu. Ya, maka ada sebuah hadis yang dikisahkan oleh peristiwa antara Umar kemudian dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi satu ketika Umar itu lewat di depan Utsman. Utsman itu sedang bersender begini, Pak. Umar lewat kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum gitu. Utsman tetap aja begini. Heran itu Umar itu heran. Ini kenapa Umar tidak dijawab salam saya ini? Akhirnya dia datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tadi saya lewat di depan Umar mengucapkan salam tapi tidak dijawab salam saya. Akhirnya keduanya waktu itu Abu Bakar sudah khalifah. Akhirnya keduanya ini datang kepada Abu Bakar, kepada Utsman. Jadi hanya masalah salam saja sampai ke pemimpin ini. Hanya tidak jawab salam ini. Akhirnya datanglah Umar dengan Abu Bakar ini menghadap atau menemui Utsman. Ya, kemudian dia mengatakan, wahai Utsman, ja'ani akhuka Umar. Saudaramu Umar ini datang kepadaku. Ya. Kemudian dia mengatakan kepadaku bahwa dia lewat di depanmu mengucapkan salam kepada kamu, tapi kamu tidak menjawabnya. Ya. Faman ladzi hamalaka ala dzalik? Apa yang membuatmu begitu? Qala qultu ma fa'alt. Ya. Kata Utsman, aku enggak begitu. Kata Umarnya, tadi kamu begitu kok. Kata Utsmannya, la ash'ur ma sya'artu annaka marartu bi
La ma sya'artu annaka mararta bi wa la sallamtu alayya. Saya tidak merasa, tidak sadar kalau kamu lewat apalagi kamu mengucapkan salam. Nah, jadi beliau ini berarti ada sesuatu yang sedang difikirkan. Kemudian Abu Bakar bertanya, ya, wa qad syagalaka an dzalika amrun, apa ada yang kamu pikirkan gitu ya? Apa kamu sedang berpikir sesuatu? Kan orang kalau diajak bicara ndak nyambung itu kan berarti ada yang dipikirkan. Ya, Abu Bakar bertanya, apa kamu sedang ada yang dipikirkan? Ya, kemudian kata Utsman, ajal, iya. Apa itu kata Abu Bakar? Ya, kemudian Utsman berkata, tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Ya. Ternyata yang membuat Utsman merenung, menghayal itu kata Utsman, ya, Allah sudah mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan masih ada satu pertanyaan yang belum aku tanya kepada Nabi. Jadi ternyata yang membuat beliau kecewa, sedih gitu ya, masih ada satu pertanyaan belum ditanyakan kepada Nabi. Tentang apa? Tentang jalan keselamatan di dunia ini. Gimana supaya selamat itu. Ternyata itu saja, Pak. Itu yang membuat beliau itu berpikir, aduh, masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hati dan pikirannya karena belum ditanyakan kepada Nabi. Ya, itu membuat kepikiran terus. Makanya Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, jangan dipandang. Ya, jangan disimpan, nanti penasaran gitu ya. Penasaran nanti menghayal kenapa tadi tidak ditanya. Nah, Utsman itu begitu. Ternyata ada pertanyaan yang belum ditanyakan. Tentang apa? An-najati hadzal amr, tentang keselamatan di dunia ini. Cara. Kalau Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berkata, qad sa'altuhu an dzalik. Oh, saya sudah pernah nanya masalah itu kepada Rasulullah. Oh, ternyata Utsman belum bertanya, ya. Abu Bakar sudah pernah bertanya. Saya pernah bertanya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma najatu hadzal amr? Ya Rasulullah, apa yang menyelamatkan kita dari dunia ini? Bagaimana supaya kita selamat dari dunia ini? Nah, itu yang ditanyakan, yang mau ditanyakan oleh Utsman, ya, yang itu yang membuat kepikiran dan alhamdulillah ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, ya, tentang jalan keselamatan itu. Kata Nabi, man qabila minnil kalimah allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiyalahu najah. Barang siapa yang menerima atau mengucapkan kalimat dariku, ya, barang siapa yang menerima ataupun mengucapkan kalimat dariku yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, kemudian dia mengucapkannya, maka dia akan selamat. Ya, apa kalimat yang diajarkan oleh Nabi? Yang ditawarkan kepada pamannya, siapa pamannya? Yaitu kalimat, kata Nabi, ya, qul ya ammi la ilaha illallah uhajjulaka biha indallah. Jadi ketika Abu Thalib itu sakit, kemudian ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, kemudian Nabi berkata, ya ammi, qul ya ammi la ilaha illallah uhajjulaka biha indallah. Pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, saya akan jadikan kalimat itu sebagai hujjah di hadapan Allah untuk menyelamatkan kamu. Ya. Kemudian Abu Jahal mengatakan, apa kamu tidak suka dengan agama Abdul Muttalib? Ya. Nabi tidak peduli. Dihiraukan sama Nabi, dipaksa lagi, wahai ammi, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, saya akan memberikan syafaat kepada kamu. Ya, tapi ternyata Abu Thalib juga, ya, secara zahir tidak mengucapkan, walaupun banyak para ulama mengatakan sebenarnya hati Abdul Muttalib mengucapkan. Ya, tetapi urusan hati kan itu soal Allah, ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara zahir Abu Thalib tidak mengucapkan. Tetapi secara hati, secara kedekatan dengan Nabi, bahkan dia memerintahkan kepada putranya Ali bin Abi Thalib untuk menjadi penolong Nabi. Dia berpesan kepada Ali untuk ikut Nabi. Ya, dia berpesan untuk menjadi penolong Ali. Artinya apa? Kalau Abu Thalib ini tidak meyakini agama yang dibawa oleh Nabi, tidak mungkin anaknya disuruh masuk. Ya, maka Abu Thalib itu tidak mengucapkan kalimat itu karena dia sayang kepada Nabi.
Kenapa? Karena takut nanti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan orang-orang kafir ketika itu akan semakin keras permusuhannya terhadap Nabi. Jadi pertimbangannya itu Abu Talib. Ya. Maka Nabi kemudian memintakan ampun kepada Abu Talib, kemudian Allah menegur, "Wa ma kana lin nabi wal mu'minin ayastaghfiru lil musyrikin walau kana ulil qurba." Tidak sepantasnya bagi seorang nabi ataupun orang yang beriman memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun dia keluarganya. Nah, kalau dia seorang yang kafir. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya saya meyakini akan masuk surga. Ya, saya meyakini walaupun nanti dia masuk surga yang paling terakhir gitu misalkan ya. Surganya ketika kita sudah bersenang-senang baru ternyata mana sih fulan ini, ternyata baru datang dia karena tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Jadi saya meyakini begitu. Selama dia tidak menyekutukan Allah, hanya melakukan kemaksiatan, yang mungkin meninggalkan sholat, meninggalkan yang lainnya, bukan karena mengingkari, hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, biidznillah, bimasyiatillah, ya bisa jadi. Ya, saya katakan bisa jadi dia nanti satu saat orang yang walaupun hanya sekali dalam hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bisa jadi nanti dia dengan izin Allah masuk surga. Apalagi kita setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan ya kita dimasukkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa kita tadabburi ya dari surat Al-Bayyinah ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan semakin yakin kita dengan Allah, dengan Rasul-Nya, dengan Al-Quran, dengan kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma rahamna bil Quran. Baik, terima kasih. Mungkin Anda sampaikan? Masih ada waktu kah? Saya sengaja menyisakan waktu 5 menit ini biar. Satu aja ya. Satu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, tadi kan apa namanya yang dibilang manusia apabila pernah menyebut nama Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga gitu ya. Apa gitu, mungkin saya pernah dikasih tahu orang, mungkin itu artinya kali. Dikasih tahu orang, sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya gitu. Sebesar-besarnya ikan itu pasti ada tulangnya, mungkin begitu Ustaz ya. Insyaallah gitu saja, saya bertanya itu aja. Karena saya pernah dikasih tahu, saya nggak dikasih tahu artinya gitu. Ya, jadi bukan pertanyaan Pak ya, hanya menambahkan ya begitulah. Ya maksudnya, ya mungkin tadi maksud kalimat sekecil-kecil ikan ada dagingnya, dan sebesar-besar ikan ada harganya. Ada harganya, ada tulangnya. Bukan sekecil-kecil ikan ada harganya gitu. Justru ikan yang kecil-kecil tuh mahal Pak, ikan teri gitu. Lagi teri Midan gitu kan. Ya artinya ya mungkin dari sekecil-kecil ikan ada dagingnya itu ya orang yang ya memang orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Jadi ini para ulama itu sepakat, orang yang meninggalkan 4 dari rukun Islam. Ya, 4 dari rukun Islam itu sholat, zakat, puasa, haji. Ya, meninggalkan tidak sholat, zakat, puasa, haji selama bukan mengingkari ya, hanya meninggalkan yang mungkin karena malas, itu mereka ulama sepakat tidak sampai pada mengkafirkan. Ya, tidak sampai jumhur ulama itu tidak sampai mengkafirkan orang yang meninggalkan karena malas, bukan karena mengingkari sholat, bukan mengingkari puasa, bukan mengingkari haji. Kalau mengingkari haji ya bisa jatuh kepada kafiran. Ngapain haji, buang-buang duit, buang-buang apa, cuma bikin kaya Saudi saja. Nah, itu omongan-omongan seperti itu tidak perlu didengar. Ya, hanya bikin kaya Saudi, bikin kaya mereka, kita juga miskin, banyak orang susah di antara kita. Kalau Anda belum haji, saya mensupport Anda haji, mendukung maksudnya, bukan ngasih uangnya.
Kalau Anda sudah haji, saya setuju. Anda lebih baik beramal di tempat di mana Anda berada. Kalau sudah, ya. Tapi kalau belum, silakan Anda haji. Kalau sudah, lebih baik ya beramal soleh di tempat Anda itu juga lebih baik ya. Saya kira itu Pak. Cukup ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kurangannya. Hadanallah wa ikum majma'in. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.